Selamat pagi teman-teman dan kakak-kakak, adik-adik semuanya. Hari ini kita ada live lagi dan kali ini pembahasannya soal program IAYP atau kita biasa sekarang ganti nama kayaknya jadi The Duke of Edinburgh Award. Dan kita nanti akan berbincang-bincang dengan Kak Fikri Fahrul Faiz yang termasuk juga pernah dapat kesempatan untuk menghadiri International Gold Event dari program ini ke Kenya waktu itu. Jadi sebentar lagi kita akan bergabung dan akan ngobrol-ngobrol santai lagi tentang manfaatnya sebenarnya apa ikut IAYP ini. Duh, tuh kan jadi belibet. Begitu. Ya, buat teman-teman yang nanti mau tanya-tanya dengan narasumber kita, boleh di kolom komentar. Tapi kalau takut tenggelam, nanti komennya bisa ada di question box di bawah gitu ya. Mungkin ada yang penasaran IAYP itu program apa sebenarnya, karena kemarin sempat disinggung juga tapi ada yang belum tahu gitu ya. Jadi IAYP atau International Award for Young People yang sekarang kita kenal dengan The Duke of Edinburgh Award ini sebuah program dari Inggris yang menghargai anak-anak muda yang konsisten dengan fokusnya di 3 kegiatan. Yang pertama, physical recreation atau olahraga gitu ya. Kemudian yang kedua, service atau pelayanan masyarakat. Dan yang ketiga, what is that? Physical recreation, service, dan satu lagi skill atau pengembangan kemampuan. Gitu kurang lebihnya. Iya. Kita masih menunggu narasumber kita. Sudah ada. Kita tunggu narasumber kita dulu, Kak Fikri Fahrul Faiz hari ini. Halo, Assalamualaikum Kak Fikri. warahmatullah. Gimana, sehat Bunga? Alhamdulillah. Kakak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bapak, Ibu gimana? Sehat semua kan? Iya, alhamdulillah sehat semua. Semoga kakak sekeluarga juga sehat-sehat selalu ya kak. Amin, amin. Lagi sibuk apa nih? Enggak sih. Oh, Lagi ini aja, WFH kan? Karena lagi, iya, betul. jadi di rumah aja. Lagi di rumah aja. Nah, Oke, tadi di awal sudah diperkenalkan sedikit tentang topik kita, Kak, karena mungkin beberapa juga ada yang masih asing dengan IAYP sebenarnya gitu ya. Untuk awal mungkin Kak Fikri bisa perkenalan dulu seperti narasumber-narasumber yang lain. bukan narasumber.
Ya, ini ngobrol aja kan ya. Ya, Jadi, betul. halo semuanya, nama saya Fikri, Fikri Farul Faiz. Saya ini masuk Pabelan 2003, Mm, terus 7 tahun di sana. Jadi lulus SD, terus MTS-nya di Pabelan, SMA atau MA. Terus setelah lulus SMA, saya ngabdi 1 tahun di sana. Nah, sekarang saya menjadi seorang peneliti di PPIM, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di PPM ini saya juga ketemu sama kakak-kakak senior alumni Pabelan, misalnya mm, kayak Dr. Jamhari, yang sekarang juga jadi Dewan Penasehat PPIM, sekaligus ya, jadi Wakil Rektor UI 3 Universitas Islam Indonesia, Universitas Internasional Islam Indonesia. Islam Indonesia. Terus juga ketemu Ya, sama Pak Alimun Hanif, mm, Profesor ya. sekarang Dekan Visip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu sih. Mm-mm. Sebenarnya aku nih agak grogi karena Kak Fikri tuh kemarin sempet jadi apa MC juga loh di acara apa Kak kemarin? Oh, Me- ya meyakini Meyakini menghargai. menghargai ya yang di Hmm, UIN juga betul. ya. Nah, jadi MC Iya, apa ya? Kayak gitulah. iya. Jadi bahasan kita pagi ini sih sebenarnya tentang IAYP ya Kak. Hmm, Jadi ada tadi sudah dijelaskan sedikit di awal sebenarnya sebelum Kak Fikri join. yap. IAYP ini program langsung dari Inggris dan pusatnya sebenarnya sekarang yang di Indonesia itu ada lagi di Jakarta walaupun kemarin sempat langsung ke Inggris juga karena yang di Jakarta sempat vakum sebentar tapi alhamdulillah aktif lagi gitu dan Pabelan termasuk yang lumayan banyak Hmm, pesertanya betul. gitu. Kalau boleh diceritain awalnya Kak, kenapa tertarik ikut program IAYP? Nih. Hmm. Iya, sebenarnya sih kalau boleh jujur, awal-awal Hmm. itu aku kayak ogah-ogahan gitu ikut EAYP. Karena buat buat saya yang sebelumnya itu kayak mau ikut atau enggak, itu kita para santri Pabelan itu sama aja kan. Kita tetap Iya, iya. olahraga, kita tetap muhadoroh, Hmm. kita tetap kanis massal, kegiatan-kegiatan yang harus dilakuin di dalam IAYP itu udah kita lakuin semua gitu kan. Jadi ya yang ngapain aja gitu. Ya buat buat apa gitu kan. Hmm. Nah, terus saya ngobrol lah sama Bu Nyai Ulfa gitu kan. Ya. Dia ngobrol, dikenalkan IAYP ini seperti apa gitu. Akhirnya saya sadar bahwa apa ya, IAYP ini banyak nilai-nilai positifnya yang bisa kita peroleh gitu, misalnya seperti disiplin, jujur, terus juga bagaimana menjadi seorang yang merencanakan sesuatu dengan baik, berani mentargetkan sesuatu gitu kan. Hmm. Terus juga didorong untuk aware, peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau misalnya di IAP kan kita ada kayak service apa namanya, service masyarakat gitu kan. Nah, Ya. kita tuh didorong untuk menjadi bagian dari masyarakat, bagian dari solusi gitu kan. Kita identifikasi masalah apa sih yang di masyarakat, lalu kita jadi part of solution gitu buat mereka. Hmm. Gitu. Nah, akhirnya setelah dijelaskan kayak gini oleh Bu Nyai, akhirnya ikut join juga dan bersyukur banget keputusan waktu itu, keputusan saya untuk join IAYP adalah keputusan yang salah satu terbaik dalam hidup saya gitu. Mhm. Iya, jadi tadi sempat awalnya mungkin ngerasa ngapain sih ikut gitu ya. Ibaratnya kita sudah melakukan hal-hal tersebut kok sebenarnya tanpa tanpa program itu pun sudah jalan gitu kan. Nah, jadi em, sebenarnya apa bedanya Kak Hmm. setelah ikut? Heeh. Dulu apa ya, kalau melakukan sesuatu ya berdasarkan misalnya suka, kalau misalnya Hmm, olahraga gitu kan. Jadi ya. bagian juga kita mendorong physical recreation. Dan kita, ya saya suka basket, akhirnya ya saya basket-basket aja gitu. Hmm, Terus kanis masal karena disuruh ya akhirnya lakuin-lakuin aja gitu kan, karena itu ya. sebuah kewajiban untuk santri gitu.
Tapi saya akhirnya didorong untuk apa ya? Jadi ada values-nya gitu. Kita melakukan physical recreation, terus skill-nya kita juga bisa terasah di sini dengan ikut IAYP. Terus kita juga aware dengan lingkungan sekitar gitu. Terus ternyata apa yang kita lakuin di pondok itu juga bisa apa ya? Bisa menjadi kebanggaan dan bisa di menjadi apa ya, penghargaan sendiri lah, kita dapat penghargaan gitu dari orang lain karena kita apa namanya terus melakukan hal-hal tersebut gitu. Nah yang jadi beda adalah kalau kita ikuti EYP kita ditantang sih sebenarnya, ditantang untuk ngeset target yang berbeda di tiap-tiap kegiatan gitu. Kalau saya main basket ya main-main aja gitu kan. Tapi kalau ikut kegiatan YP kita kayak oke, sekarang kita belajar dribbling, terus ke pertemuan berikutnya kita belajar apa lagi? Layup misalnya, atau kegiatan apa lagi gitu-gitu. Itu juga yang muhadoroh gitu kan. Muhadoroh kita belajar ini yang pertama mungkin belajar tentang pembukaannya, terus kedua mungkin kayak isinya gitu, penutupnya yang baik mana gitu. Jadi intinya YP semakin lama target-targetnya itu semakin tinggi dan skill kita juga semakin terasah gitu sih Mbak Bunga. Jadi nggak asal-asal aja. Iya, betul. Tetap jadi ada patokan gitu ya kayak. Jadi ada targetnya untuk ke depan seperti apa gitu. Nah, ini kan uh, boleh diceritakan Kak, ada 3 level kan ya, dari bronze, silver, dan gold. Nah, Kak Fikri waktu ikut ini kan sampai emas juga nih, jadi gold Ya, holder juga. Ada perbedaannya nggak Kak dari tiap level ketika Kakak menjalani program IAYP ya. ini? Tapi mungkin aku akan menjawab itu, tapi perlu juga ngejelasin IYP secara besar Oke, singkat ya. yes. Jadi kayak Ya. IYP ini kayak apa ya, learning framework dan Hmm, life skill program gitu kan untuk para anak muda dari 14 sampai 24 tahun yang ya. bisa join kegiatan ini, dan kegiatan ini sudah ada di 130 negara dan mungkin lebih kalau sekarang ya, atau update-nya kayak gimana. Jadi uh, apa ya, anak muda ditantang untuk melakukan berbagai aktivitas dan nantinya kalau mereka udah selesai melakukan aktivitas itu akan mendapat penghargaan langsung dari kerajaan Inggris Ya. di 3 level. Pertama bronze, silver, dan gold. Kalau bronze ini 6 bulan, kalau silver 12 bulan, kalau gold 18 bulan. Kalau udah ada yang ngikutin silver berarti 12 bulan lagi tambahannya gitu. Nah, di IAYP ini ada beberapa kegiatan yang harus diikutin. Pertama adalah physical recreation. Bagian ini tuh dorong anak muda untuk hidup sehat juga gitu kan. Ya. Bisa macamnya olahraga, basket, futsal, tenis, dan lain sebagainya. Terus ada juga skill. Bagian ini itu mendorong anak muda untuk juga mengembangkan minat bakatnya. Misalnya mungkin bisa belajar bagaimana main gitar, nyanyi, main drum gitu. Atau juga bentuknya kesenian. Misalnya kayak apa ya, melukis gitu kan, terus fotografi gitu dan lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah service masyarakat gitu. Jadi kita ada kayak apa ya, voluntary gitu ya, voluntary service ke masyarakat. Nah, ini kita tuh didorong untuk juga aware dan juga peka ke apa namanya, masyarakat sekitar. Kita jadi Lingkungan, ya. kita didorong untuk jadi solusi lah ya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk masyarakat di sekitar gitu. Nah, ini bisa kayak membesarkan tempat-tempat umum kayak tempat ibadah, perpustakaan, hamam di Ya. kalau di Babelan. Terus ada lagi ekspedisi. Nah, kalau ekspedisi ini paling disukain sih sama santri nih ya, terutama ya. Kalau ekspedisi ini kita ditantang untuk melakukan kegiatan eksplorasi hal-hal baru, melakukan petualangan ke tempat-tempat atau ke bagian apa namanya, ke tempat-tempat yang belum pernah dilakukan sebelumnya gitu.
Nah, 4 kegiatan ini harus dilakukan nih oleh peserta yang ikut bronze dan silver. Nah, untuk gold itu ada tambahan satu lagi yaitu project residential project. Ini khusus untuk mereka yang ikut emas dan uh, ini peserta itu didorong untuk tinggal bersama sekelompok komunitas atau orang yang belum pernah di belum pernah dia kenal gitu, menjadi bagian dari mereka, membantu pekerjaan-pekerjaan mereka. Terus jadi misalnya nih ya, ini kalau saya sendiri saya tinggal dengan keluarga yang catering gitu. Jadi saya bantu uh, Oke. pagi, bener-bener bangun pagi-pagi, subuh-subuh habis sholat subuh, masak ini untuk 2000 ini pekerja di pabrik gitu. Pabrik. Jadi seru juga sih, seru banget bantuin pekerja ini, bantu-bantu masak gitu, Ya. karena bisa masak kita ke perusahaan itu, kita bagi-bagiin satu-satu ke mereka-mereka employee-nya. Terus setelah bagi-bagi, setelah mereka makan, kita tuh bantu beres-beresin juga. Nah, makanan-makanan yang sisa itu kita kumpulin, terus jadi keluarga ini juga punya kolam ikan, jadi nggak kebuang Hmm. yang ada gitu yang sisa, terus kita kasih ke kolam ikan gitu. Itu menarik banget sih, 2000 employee kita masakin buat mereka gitu. Nah, Pasti itu sih kebayang serunya sih. Rogol, 5 kegiatan yang harus dilakuin. Mm. Iya. Jadi tadi ada yang nanya, ini programnya dulu namanya ANC bukan? Iya. Yap. Dulu awalnya namanya ANC, betul. Em, terus ada lagi sebentar Kak. Yap. Ada yang komen, oh makanya Kak Fikri jago masak. Nah, terus itu pengalaman selama ikut program gitu ya Kak. Jadi waktu jadi gold holder nih Kak Fikri juga terpilih mewakili Indonesia untuk ke International Gold Event ya Kak di Yap. Kenya. Hmm, Nah, mungkin bisa diceritakan dulu International Gold Event itu apa sebenarnya? ya, Nah, IGE atau International Gold Event ini adalah suatu perkumpulan yang diadakan 3 tahun sekali untuk mereka-mereka yang alumni gold holder gitu ya. mm, Jadi, nah kebetulan di tahun 2011 itu diadainya di Kenya. Kenya juga salah satu negara yang menerapkan atau ikut serta dalam melakukan IAYP ini di negaranya. mm, Jadi di 2011 kegiatan di Kenya. Nah, kebetulan juga saya dan Nabil ini alumni Pabelan juga, masuk 2002 ke ya. angkatan saya. Terpilih untuk mewakili Indonesia. Biasanya itu tiap negara diwakilin dua, dua orang gitu kan. Nah, di tahun 2011 itu dua-duanya perwakilan Indonesia itu santri Pabelan gitu, yang Hmm, berangkat. Itu menarik sih. yes. Nah, IG ini tujuannya adalah untuk sharing, adalah untuk saling berbagi cerita dan pengalaman antara alumni gold holder dari berbagai macam negara yang ada. Mereka kumpul satu tempat, mereka juga identifikasi masalah kepemudaan yang ada baik di negaranya maupun di global secara keseluruhan. Mhm. Juga kita saling urun ide untuk bagaimana sih strategi penyelesaian masalah tersebut gitu. Nah, di sana itu kita 10 hari, Hmm, uh, begitu banyak kegiatan yang diikutin gitu ya. Pertama dari ada physical recreation juga ya, sama kayak programnya YP, terus ada diskusi-diskusi juga yang menarik gitu. Nah, yang menarik itu buat saya juga gimana ya, ketemu sama mereka-mereka perwakilan dari dunia negara-negara di dunia ini juga apa ya, buat
saya terinspirasi oleh mereka karena mereka juga punya wawasan yang sangat luas, terus pinter-pinter dan baik-baik juga. Terus di event ini juga Prince Edward juga turut hadir. Yang bikin saya kaget itu ya, Oke. ya Prince Edward itu kayak biasa aja gitu. Ngobrol bareng, makan juga bareng gitu kan, ngikutin kegiatan juga bareng gitu. Iya. Soalnya yang ya di kepala saya pokoknya ini bagian dari kerajaan Inggris, keluarga dari kerajaan Mhm. Inggris. Jadi mesti ada kayak ada sekat-sekatnya gitu, ada protokol-protokoler gitu gitu. Nah, ternyata enggak juga gitu. Beliau ya ngobrol aja biasa gitu, makan bareng juga gitu. Itu asik banget sih ngobrol sama beliau itu. Uh, Wise banget gitu. Nah, Mhm. di IG ini juga ada ini cultural night. Jadi saya sama Nabil itu perform jatilan. Nah, dua-duanya nggak nggak luas sih, nggak bisa juga sebenarnya. Cuman pokoknya ada musik, joget aja udah pokoknya. Jadi ya lucu aja sih. Gerakannya nggak kompak lah apa, pokoknya udah fix joget aja gitu. Iya siap. Menggila ya. Pokoknya gila. Aduh, kacau. Terus yang bagusnya lagi di IG ini juga kita ada ini voluntary service juga ke masyarakat gitu. Hmm. Di bagi kelompok, terus kita datang ke sekolah-sekolah di pedalaman di Kenya, terus Ya. kita bantu sekolah ini karena memang bangunan sekolahnya juga nggak kurang kurang nyaman gitu lah ya. Jadi kita cor sekolahnya, jadi kita cat, Hmm. kita bantu siswa-siswanya dengan ngasih alat-alat tulis gitu. Ya. Terus kita juga bareng-bareng sama staf sekolah, terus sama siswa-siswanya juga menanam pohon bareng gitu di sekitar sekolah. Jadi ya gitu. Sebenarnya apa yang kita lakuin di Kenya itu sama kayak program-program di IAYP itu sendiri gitu. Yang ditambah itu adalah diskusi tentang identifikasi permasalahan kepemudaan sama strategi penyelesaian itu kayak gimana gitu. Mhm. Oke. Wah, menarik sekali. Jadi teman-teman, Hmm, em, semuanya punya kesempatan yang sama sebenarnya ya Kak. Kalau udah sampai gold holder, ini siapa tahu hmm. ada next partisipan dari Pabelan lagi nih buat buat join International Gold Event dan merasakan apa yang Kak Fikri rasakan waktu tahun 2011 kemarin gitu ya. Kenapa yang dipilih Jatilan Kak waktu itu? Kan suruh perform kan kebudayaan duh apa ya terus kan Pak bilang ya, Jatilan itu ini banget lah ya. Kita tahu lah Jatilan itu Iya. ya, dan itu yang suka di perform di daerah-daerah Pabelan juga gitu. Wah Uh, ini Pabelan banget Jatilan fake ayo gitu, wah ayo juga gitu. Kita download lagunya kacau, kita download lagunya setel gitu kan, terus udah fake joget aja udah gitu. Itu tapi asik itu pasti memorable sekali. banget. Iya, jadi mungkin bisa lebih di apa ya? Lebih dijelaskan lagi kenapa sih harus ikut sampai ke program yang emasnya, Kak? Mungkin Hmm, ada yang mikir, ah, udah cukup kali ya sampai bronze atau silver gitu. ya ya. Eh, Harus emas kenapa? Karena memang tanggung banget sih. Pertama tanggung banget kalau misalnya udah ikut bronze, silver tapi nggak emas. Udah Ya. kecimpung di kegiatan ini, terus nggak sampai akhir tuh tanggung. Karena saya percaya sih ikut kegiatan ini banyak banget nilai-nilai positif yang bisa didapetin. Eh, Membangun skill, karakter kita dan kepedulian sosial kita gitu terhadap masyarakat di sekitar kita gitu. Jadi semakin lama kita ikut kegiatan ini maka semakin besar keuntungan-keuntungan yang bisa didapat. Itu satu. Yang kedua, Hmm. uh, yang nggak ada kegiatan di level-level sebelumnya adalah Gold Project gitu kan. Gold Project ini seru banget. Kita tinggal 1 minggu, at least 5 hari gitu ya, sama Hmm. suatu keluarga atau kelompok yang belum pernah kita kenal sebelumnya, terus menjadi Ya. bagian dari mereka, melakukan hal-hal baru.
Jadi nggak cuman pengalaman baru yang kita dapat, tapi kita juga dapat keluarga baru gitu. Karena kita juga menjadi bagian dari mereka. Mm-mm. Terus ketiga, kalau ikut sampai emas, maka ada kesempatan juga untuk kita terpilih menjadi perwakilan Indonesia untuk berangkat ke IGE yang diadakan 3 tahun sekali gitu. 2011 di Kenya, 2014 itu di Mm. Korea kalau nggak salah. Ya. Dan di Korea ini yang berangkat juga salah satunya Wafi gitu kan, alumni dari Pabelan juga. Anak Pabelan kalau nggak emas itu sayang banget, karena yang saya rasain tuh banyak banget anak Pabelan yang apa ya, yang bisa setidaknya seleksi lah ya, seleksi untuk Mhm. menjadi perwakilan Indonesia untuk berangkat ke luar negeri gitu. Ya. Jadi Itu harus. untuk IGE ada pendaftarannya, ada apa namanya? Seleksinya nggak, Kak? Iya, ada Hmm. apa namanya, pertama mungkin akan karena ini 3 tahun sekali, mungkin Ya. sering kita harus apa ya, aware sama pengumumannya. Uh, Hmm. apa namanya, kalau misalnya kita pengen ikut, kalau misalnya udah emas itu kesempatannya besar. Terus juga apa ya, apa sih yang menurut kamu apa IAYP ini buat kamu itu sebagai apa gitu, Ya. cerita-cerita yang kita alami di IAYP ini penting untuk di-share bagi mereka. Dan Mhm. saya pikir kalau anak Pabelan terus ikut IAYP juga cerita-ceritanya pasti akan menarik sih, terutama di ini ya, Gold Project-nya gitu. Itu itu akan apa ya, akan menarik lah, karena saya Mhm. sendiri di catering gitu kan, ada teman-teman yang misalnya di panti asuhan gitu, hidup dengan Ya. mereka minggu, nginep gitu, itu pasti Ya. ceritanya menarik. Berbeda dan unik semua ya. Iya, iya, jadi Ya, kayak beberapa temenku juga waktu itu ada yang ikut di pembuat telur asin gitu. Mereka ikut ikut juga memproduksi. Iya, hal-hal semacam itu yang perlu di-sharing sebenarnya ya. ya. Jangan cuma dipendem aja. Jadi silakan yang nonton nih, yang sudah jadi gold holder juga, silakan banyak-banyak share ya Kak ya tentang pengalaman sebagai peserta IAYP juga, karena kayaknya Pabelan tuh sebenarnya pesertanya banyak, tapi masih sepi gitu untuk urusan sharing masalah IAYP-nya ini nih. Karena sebenarnya anak Pabelan ini tantangannya itu melakukan, tapi Mhm. belum, tapi apa ya, butuh proses untuk mencernai sebenarnya banyak values apa yang kita Ya. lakukan, valuesnya gitu. Mhm. Saat kita sharing inilah sebenarnya yang menjadi tantangan buat anak-anak Pabelan gitu, karena Ya. pastinya mereka itu sebenarnya udah ngelakuin hal-hal menarik dan hal keren, tapi cara mereka menggali mereka dapat apa sih dari kegiatan-kegiatan itu, Mhm. apa hal positif yang didapetin gitu. Mhm. Kadang karena yang menurut kita biasa aja, menurut orang lain belum tentu. Menurut Iya, orang lain mungkin betul. ini keren banget nih gitu. Heeh. Jadi nggak Karena usah. nggak semua sekolah juga ikut ikut dalam program ini loh. Jadi kita juga patut berbangga karena kayaknya apalagi pesantren ya, kan jarang sekali pesantren-pesantren yang ikut em, dalam program IAYP ini gitu. Ya, Terus selain tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan, ada lagi kah Kak manfaat setelah kita selesai melakukan program International World for Young People ini? iya, keuntungan IAYP sih, kalau apa ya, kalau aku boleh share itu bisa jadi Mhm. dua hal gitu ya. Yang pertama Hmm. keuntungan langsung, yang kedua keuntungan tidak langsung gitu. Hmm. Keuntungan langsung yang saya maksud itu sebenarnya kayak, ya, pertama inilah ya, pengembangan minat dan bakat itu udah pasti, karena kita Ya. secara terus didorong untuk mengembangkan skill kita gitu. Akhirnya Mhm. selama 6 bulan at least atau 18 bulan untuk gold holder ini udah pasti skill kita terbentuk dan terasah gitu. Yang kedua memang apa ya, terbiasa hidup sehat mungkin, karena Ya.
olahraga terus kan, al-aklus salih finitis Yes. besar. Terus yang ketiga, uh, keuntungannya menurutku ini jadi peka sama sosial gitu. Mhm. Ini nggak semua loh, nggak semua orang punya kepekaan sosial. Dan Iya. dengan IAYP kita didorong untuk punya kepekaan sosial. Kita identifikasi masalah apa nih yang di apa namanya di masyarakat, terus kita secara volunteer menjadi bagian dari solusi gitu bagi masyarakat sendiri. Nah itu Mhm. yang langsung ya, Iya. kepekaan sosial terasa. Kepekaan tidak langsung menurutku IAYP juga uh, mendorong atau menjadikan para pesertanya itu terbiasa hidup disiplin. Hmm. Karena setiap minggu kita kan ngelakuin 3 hal yang berbeda kan. Physical Yes. recreation, skill, sama service masyarakat. Ini Mhm. harus dilakukan selama setiap minggunya selama misalnya at least 6 bulan di bronze. Nah, apa namanya? Dengan tiap minggu melakukan itu, akhirnya kita terbiasa hidup disiplin. Apalagi kalau misalnya holder loh ya, itu 18 bulan. Kita uh, apa namanya? Bisa ditargetkan ke apa kita sudah terbiasa gitu di hidup disiplin. Yang kedua, jujur. Mhm. Itu jujur juga menjadi karakter yang menjadi apa? Keuntungan tidak langsung lah ya. Karena setelah kita melakukan sesuatu, kita kan harus melaporkannya gitu. Terus Iya. kita juga ada record booknya gitu. Di tiap minggu kita juga punya ada target dan laporan yang berbeda-beda gitu kan. Nah, kita juga harus dituntut untuk jujur melaporkannya, dituliskan di record booknya. Jadi kalau Mhm. misalnya 11 bulan melakukan itu, ya jujur udah menjadi apa ya, embedded gitu ya buat kita. Gitu. Udah Iya. benar-benar apa ya terasah gitu ya hidup jujur. Mhm. Itu sih. Kalau Kak Fikri sendiri, tantangan terbesarnya waktu selama ikut program YYP apa, Kak? Wah, pertanyaannya berat nih Bu. uh, Disiplin sih, disiplin ya. Disiplin Hmm. kayak karena kan tiap minggu harus harus ngelakuin nih, harus Ya. ngelakuin gitu. Belum tentu di minggu itu lagi mood untuk ngelakuin itu. Mhm. Iya, iya. Uh, Belum tentu juga di minggu itu misalnya ada kesempatan untuk ngelakuin gitu. Mhm. Kalau olahraga mah olahraga aja gitu kan. Tapi kalau uh, skill itu aku ini saya apa namanya ikut desain gitu kan, desain grafis. Hmm. Desain Oke. grafis kan anak pabelan, desain grafis itu kan harus ada komputernya, dan komputer Iya. itu kan minim banget kan. Uh, Apa namanya, jadi kayak nggak bisa, kadang nggak bisa apa namanya ngelakuin itu, nggak bebas untuk apa menggunakan komputer gitu. Tapi untungnya sih pas waktu itu ada apa namanya laboratorium komputer, jadi ya ini juga gitu terbantu untuk terus melakukannya tiap minggu. Mhm. hidup Hidup terus menerus itu kadang ya itu tantangannya, males lah apa gitu, tapi alhamdulillah dapat Tetap emas. sampai emas ya. Oke. Ya, ada yang mau tanya-tanya mungkin teman-teman yang menonton, silakan. Iya, Eh, Iya, sebenarnya ada beberapa juga teman-teman yang akhirnya diterima kuliah lewat jalur prestasi karena mengumpulkan sertifikat IAYP juga ini, Kak. keren Karena tuh. kan tarafnya internasional ya. Ya, ya, Heeh. ya tuh, itu salah satu apa keuntungan untuk ikut juga, karena Iya, levelnya internasional, dan internasional nggak main-main, dari kerajaan Inggris gitu. iya, betul. Jadi apa namanya, nggak, dengan pabelan ada IAYP ini sayang banget kalau misalnya ada santri yang nggak ikut, dan Mhm. itu kayak mengabaikan kesempatan yang ada. Iya. Oh, ini ada yang nanya, "Eh, Kak, bagi ceritanya bisa S2 di luar dong." Boleh, nggak apa-apa di-share sedikit, Siap. Kak. Ini waktunya masih ada nih. Eh, Mungkin aku share share cerita S2 ini juga Mhm. kan sama
award ya sama Ya, IAIP ya. ya. Jadi pesanku sama apa namanya, sama orang-orang, sama para santri, sama Mhm, semuanya gitu, mhm. kalau yang belum join, join lah. Karena banyak banget keuntungan yang bisa didapat. Kalau yang Ya. bagi orang yang lagi melaksanakan program IAYP, terus Mhm. semangat dan malas-malasan, lakukannya tiap minggu gitu kan. Uh, karena sebenarnya bagi saya IAYP itu menjadi salah satu bagian terpenting dalam hidup saya, Mhm. karena melalui IAYP saya bisa keluar negeri pertama kali dalam hidup saya. Wow. Oke. Ke Kenya kan, dan ke Kenya. Iya. Kesempatan kesempatan bagiku apa ya? Kesempatan langka banget gitu. Ada Mhm. kegiatan yang dilaksanainnya di Kenya, di Afrika gitu. Kadang-kadang kan di negara-negara Iya. lain kan yang well Iya. established, well developed gitu gitu. Tapi Mhm. ini ke Afrika dan itu pengalamannya asik banget ke Afrika. Uh, apa namanya, setelah ikut IGE ini dari Kenya, pulang ke kuliah, pulang di universitas di UIN, Mhm. saya akhirnya terpilih menjadi salah satu penerima penghargaan atau beasiswa Mhm. mahasiswa prestasi di UIN tahun 2012. Itu karena ikut IAYP ke Kenya. Mhm. Cerita-cerita dan pengalaman saya, akhirnya saya uh, share ini waktu seleksi beasiswa LPDP. Oke. Mereka, para pewawancara, agaknya seneng gitu, karena sebenarnya uh, cerita IAYP ini, sepulang saya dari Kenya, saya juga jadi volunteer di IAYP Indonesia, akhirnya Mhm. juga membantu kegiatan-kegiatan sosial, mengajak siswa-siswa difabel untuk keluar at least ke kebun binatang, terus kita ngelukis bareng gitu. Nah, cita-cita sosial ini akhirnya yang yang senang lah didengar oleh mereka pewawancara. Nah, dan alhamdulillahnya di tahun 2015 saya dapat beasiswa LPDP untuk Mhm. untuk melanjutkan kuliah saya S2 di The University of Sydney, Australia selama 2 tahun. 2016 berangkat, 2018 pulang. Hmm. Jadi garis besarnya adalah IAYP, dengan ikut IAYP saya dapat apa ya, dapat kesempatan-kesempatan baru, membuka peluang-peluang baru dalam hidup saya, Mhm. dan saya harus akuin bahwa uh, IAYP sangat berkontribusi dalam capaian-capaian hidup saya, at least sejauh ini. Yes. Gitu. Wah, menarik sekali. Bentar. Itu Kak mau tanya dong. Silakan Adi Aldilo. Siapa ya itu ya? Silakan Ini boleh. satu angkatan saya nih, Adi Susilo nih kayaknya nih. Oh iya. Iya. Mhm. Ya, tadi sudah terjawab ya pertanyaan bagaimana bisa S2 di Ini luar ada negeri kita juga. juga ya. Hai Fikri, apakah sertifikat Gold ada manfaat untuk melanjutkan kuliah or beasiswa? Waduh, Bu Wita. Halo Bu Wita, aduh, mau banget sama Bu beliau Wita nih. ini koordinator IAYP pusat nih ya di Ya, Indonesia, teman-teman. Ada langsung ikut hadir di sini. ya. Sebenarnya saya tadi udah share sih Bu. Uh, apa Ya. namanya, IGP ini bermanfaat banget sih untuk kuliah Mhm. atau apa namanya, cari beasiswa. Karena Ya. uh, apa namanya, saya angkat cerita-cerita IAIP dan pengalaman-pengalaman IAIP ini waktu seleksi beasiswa, dan banyak Mhm. banget yang bisa bisa di apa namanya, share gitu buat mereka, para pewawancara gitu kan. Uh, Begitu banyak nilai-nilai positif yang kita bisa bagikan. Uh, jadi kayak kamu tinggal tinggal apa ya, tinggal dari angle mana nih yang mau dijawab Ya. gitu, dari mana yang angle mana yang mau di share gitu. Karena Mhm. dari Resident Project, dari apa namanya, Gold Project, itu udah keren banget karena kita kita apa namanya, tinggal di sebuah komunitas yang baru, terus akhirnya dapat pengalaman dan keluarga yang baru. Terus juga yang paling penting menurut aku adalah volunteer itu.
ke apa namanya servis masyarakat itu yang benar-benar bisa eh, apa namanya apa ya at least menaikkan jual beli apa namanya harga harga di harga maksudnya jual kita gitu di Heeh. hadapan apa wawancara gitu. Bukan Ya. berarti ya, bukan berarti dengan ikut IAYP targetnya adalah untuk apa ya, untuk buat orang orang tuh keren-keren aja gitu, buat Mhm. keren-keren. Ya. Tapi dan belum tentu juga dengan ikut IAP pasti dapat beasiswa enggak, tapi at least dengan mengikuti IAP kita banyak banget cerita, banyak banget pengalaman yang kita bisa share dan itu pasti akan menarik bagi mereka pewawancara. Wah, ada Bu Maria juga nih nonton. Waduh, Ibu. Iya, jadi begitu teman-teman. Benar kata Kak Fikri tadi, bukan terus ikut IAP hanya demi mencari beasiswa gitu ya, tapi setidaknya kita punya eh, pengalaman-pengalaman dan juga pengembangan diri sendiri sebenarnya dari hal-hal yang tadi sudah di-share tentang kedisiplinan, kejujuran, gimana kita bisa mengembangkan tiga kegiatan yang berbeda itu skill, service dan um, physical recreation ya. Yes. Um, ini Mbak Kurota. iya, bisa di-share tips uh, lolos LPDP nih, gimana bikin LOA dan lain-lain. Ini angkatan saya lebih keren Mbak Kurota ini sebenarnya. Kenapa saya? Uh, ya, ini share share ini aja ya, apa namanya, sekalian kali. Iya, boleh Jadi Kak. uh, buat orang-orang yang pengen kuliah S2 ke luar negeri, Iya. gampang banget sebenarnya. Menurutku malah lebih gampang daftar ke luar negeri daripada daftar di universitas-universitas dalam negeri. Karena daftar universitas luar negeri itu kita cuman mengirimkan dokumen kayak misalnya ijazah, transkrip, terus apa namanya sertifikat bahasa. Kita Iya. kirim itu dan itu bisa melalui online nggak bayar ke universitasnya. Kalau misalnya sertifikat bahasanya, pokoknya semua requirement-nya dipenuhin, itu kita akan dapat LOA atau Letter of Acceptance. Nah, Acceptance. Ya. acceptance acceptance itu ada dua jenis. Yang pertama unconditional, yang kedua conditional. Conditional ini misalnya kita punya ijazah dan transkrip gitu, yang misalnya nilainya bagus gitu ya, kita kirimkan. Tapi kita belum mengirimkan sertifikat bahasa. Bisa aja universitas itu menerima kita, tapi conditional nih, ada syaratnya, yaitu syaratnya lagi kalau misalnya kita udah kirimkan sertifikat bahasa, misalnya IELTS-nya harus 6,5 gitu, Ya. itu kita dapat LOE unconditional. Jadi benar-benar sudah uh, apa diterima gitu di universitas Mhm. kita segera mulai kuliah. Nah, kalau tips lulus LPDP, iya, uh, menurutku gini, LPDP beasiswa Indonesia kan, dan itu bagi semua warga Indonesia itu punya kesempatan, apalagi sekarang ada LPDP santri. Iya, Wah, betul. itu amat besar sekali buat kita kita ini gitu santri, Hmm. pesantren, anak-anak lulusan dari pesantren ini. Nah, uh, lulus LPDP yang pertama adalah yang penting kalau bisa udah punya LOA sendiri, unconditional tapi ya. Jadi Hmm. sebelum Oke. kita apply buat beasiswa, kita udah Ya. apply dulu nih ke kampusnya, terus kita udah dapat surat penerimaan, surat benar-benar diterima oleh universitas tersebut gitu. Nah, barulah bawa surat ini ke LPDP. Mhm. LPDP akan diaseskan kalau misalnya kita udah menyertakan
bahwa kita sebenarnya udah keterima di universitas luar, itu akan lebih, kesempatannya akan lebih besar gitu daripada Ya. langsung apply beasiswa LPDP tanpa punya sertifikat keterima dari universitas di luar. Tuh, terus ini bagus. Terus kita ada beberapa tahap di LPDP. Yang pertama administrasi. Kalau misalnya administrasi itu asal lengkap, kita akan lolos. Yang kedua itu sekarang ada ini apa namanya, tes online gitu. Itu kayak CPNS lah gitu. Nah itu juga harus berada sih. Nah kalau misalnya udah lulus itu, kita ada kayak interview. Nah interview ini menurutku kesempatan yang harus digunain besar-besar, baik-baik oleh kita, yang juga misalnya punya pengalaman kayak misalnya ikut IAYP ini. LPDP akan ngelirik kita kalau misalnya kita punya kegiatan-kegiatan yang volunteer gitu, sosial gitu. Itu LPDP suka banget sama orang yang punya kesempatan, punya pengalaman banyak dalam hal-hal volunteer, berbau sosial gitu. Itu menurutku peluangnya akan banyak. Jadi IAYP ini udah ada gitu kan. IAYP ada platformnya, ada frameworknya buat kita ikut, dan akhirnya bisa cerita ini diangkat ke seleksi beasiswa. Nah, gitu teman-teman. Jadi tadi sekalian nih Kak Fikri juga membagi tips and trick untuk urusan beasiswa LPDP juga. Jadi kalau tadi bisa aku summary sedikit ya, bahwa kalau LPDP itu baiknya justru malah kita sudah punya letter of acceptance ya dari universitas di luarnya dulu gitu. Jadi itu malah jadi bikin ada nilai tambah tersendiri. Plus kalau kita ikut IAYP, ini juga akan membuat kita lebih punya dalam tanda kutip daya jual, karena kita sudah ikut kegiatan volunteer tadi. Yes. Buat yang ketinggalan, nggak apa-apa, tenang aja. Nanti live-nya akan di-save. Kalian bisa nonton lagi dari awal apa yang sudah kita bicarakan, karena banyak banget tadi urusan IAYP iya, urusan beasiswa juga iya, sudah di-share nih sama Kak Fikri. Nah, mungkin kalau tadi udah ngobrol-ngobrol masalah IAYP dan juga IGE, terus ditambah sedikit masalah beasiswa. Nah, kalau momen di pondok yang paling berkesan dan menurut kakak, kita tuh sebenarnya ini mungkin banyak disepelekan gitu ya, tapi setelah keluar ternyata berguna. Itu apa Kak pelajaran-pelajaran yang didapat di pesantren? Kalau misalnya ini tentang karakter gitu ya. Kalau tentang karakter itu kita di pesantren dididik untuk terbiasa dengan perbedaan. Ya. Itu jelas banget sih, karena santri-santrinya kan dari banyak daerah gitu kan, dan backgroundnya berbeda gitu. Jadi kita juga dipahamin juga kalau sekarang ini kayaknya sentimen atas perbedaan tuh menguat juga gitu. Tapi anak-anak kita, anak santri gitu, khususnya juga Pak Belan, itu kayak ya udah terbiasa aja gitu, hidup dengan perbedaan yang ada, malah justru merayakan. Jadi kita malah nggak ada yang misalnya benci atas suatu aspek misalnya budaya, etnis gitu-gitu. Tapi kita kayak terbiasa untuk ya udah menerima dia sebagai teman saya, kita sama-sama di Pabelan berjuang bersama, makan tahu juga tiap pagi gitu. Itu karakter yang sekarang ini dibutuhin di luar, dan dari situlah kemudian kita kayak bisa saling menghargai satu sama lain, dengan semua perbedaan yang ada di Indonesia atau di Pabelan kita juga didorong
secara tidak sadar untuk kayak ngembangin kepercayaan diri kita gitu. Kita yang tadinya dengan bahasa yang apalah itu gitu kan, muhadharah dituntut untuk pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. Inggris, ya. Terus apa namanya, kita dituntut untuk apa ya, hidup dengan segala keterbatasan yang ada gitu. Tapi yang mau aku bilang adalah keterbatasan ini itu jangan sampai jadi kita tuh kecil diri gitu, kecil hati gitu. Justru banyak nih apa namanya, sebenarnya pengalaman-pengalaman, cerita-cerita dan karakter yang dididik oleh Pabelan keluar itu bisa menjadi suatu yang sangat berharga. Itu keterbatasan itu ya oke gitu ya, maksudnya ya keluar, ini anaknya Pabelan mau hidup di dunia yang kayak gimana bentuknya, pasti hidup aja. Terus kepercayaan diri itu harus benar-benar dipupuk gitu dari diri, dan Pabelan itu udah ada apa namanya, sarananya gitu. Tinggal kitanya mau mengembangkan diri kita apa enggak gitu. Semua yang baik-baik saya kira udah ada di Pabelan, tinggal kita memanfaatkannya dengan baik itu. Iya. Ya. Wah, Itu. nggak terasa. Jadi beberapa menit terakhir nih Kak, pesan dan harapan untuk adik-adik dan juga pondok Pabelan sendiri kira-kira. Yang apa yang berkaitan dengan award, semoga tetap ada awardnya di Pabelan gitu. Terus menetaskan gold holder baru gitu di Pabelan, karena itu yang bisa jadi bekal kita santri Pabelan untuk keluar. Itu satu. Terus itu buat pondok Pabelan. Terus buat santri-santrinya yang penting itu apa ya, berani untuk keluar, berani untuk apa namanya, mencoba hal-hal baru. Jangan apa namanya, jangan tinggal di satu kondisi yang misalnya bikin nyaman gitu loh. Harus berani keluar Pabelan. Itu biasanya anak-anak Pabelan itu kayak ya udah sama temenan itu terus. Wah Pabelannya sih bagus dan tapi masih banyak kesempatan, masih banyak teman-teman dan orang-orang yang inspiratif di luar sana, yang kita juga harus berteman dengan mereka, harus keluar dari segala kenyamanan ini, keluar berteman dengan mereka, cari kesempatan baru, apa namanya, make mistakes, karena kadang orang apa namanya nggak berani untuk melakukan kesalahan, tapi justru dengan melakukan kesalahan kita bisa belajar lebih banyak. Iya. Itu Bu Maria tanya tuh, apa yang memotivasi Kak Fikri bisa menyelesaikan di pondok peserta IAYP dan kuliah? Bu Maria. Ya, pertama nyelesain di pondok ya apa ya, udah enak aja gitu hidup di Pabelan dengan teman-teman yang dari bermacam-macam wilayah. Terus banyak banget gitu kan teman-teman yang bisa sekamar, bisa 20 orang gitu. Itu jadi sebenarnya yang kadang sayang juga kalau misalnya keluar dari Pabelan gitu. Kalau dulu sih jujurnya ya awal-awalnya pengen banget gitu keluar gitu kan, kayak adik saya kuliah sekolah di situ juga mintanya keluar-keluar mulu awal-awal. Lambat laun akhirnya wah udah nyaman aja sama temennya, akhirnya kayak ya udah harus selesai. Dan selesai sekolah, akhirnya kayaknya saya harus ngabdi deh, karena satu, bayar utang karena banyak banget pelajaran yang diberikan oleh Pabelan ke saya. Satu sisi juga pengen mencoba pengalaman baru. Saya juga jadi guru praktek di sana, terus ngajar adiknya Mbak Bunga ini, Tamrin Luwo. Terus ya banyak sih kalau ngabdi jadi ustadz praktik di sana, banyak banget
pengalaman. Jadi tanggung jawab baru yang lebih besar diemban, terus eh, menjadi bagian yang lebih besar dari Pondok Pabelan gitu. Terus apa namanya, sudah mulai, kalau misalnya di Pabelan kan, kalau misalnya menjadi santri itu kayaknya pikirannya ya cuman diri sendiri gitu kan. Nah, jadi guru praktek, saya malah didorong untuk memikirkan, nih, ini Pabelan ini punya kamu juga. Jadi kamu juga harus Mhm. berpikir nih, ke depan jadi apa. Ya. Makanya saya bersyukur banget jadi santri yang mengabdi 1 tahun. Terus itu nyelesain pondok. Terus Mhm. IAYP IAYP. selesainya kenapa? Karena pengen ini gold project. Enggak sih. Karena udah tanggung tuh, udah tanggung. Saya juga termotivasi sama teman-teman saya yang udah selesai. Mhm. Kebetulan saya ini di angkatan saya agak telat gitu gabung sama IAP. Ya tadi tuh awalnya ogah-ogahan. Akhirnya ikut, terus kayak teman-teman saya juga selesai 2 tahun, terus akhirnya saya juga termotivasi untuk ngelakuin itu, terus juga ya itu ya memang minggu-minggunya tiap minggunya penuh tantangan, tapi untuk gold project dan apa namanya ekspedisinya kan sangat amat menarik nih bagi Mhm. siswa di santri, akhirnya ya selesai Bisa juga. keluar gitu ya, Kak. Ya itu kan Sambil kemewahan. jalan-jalan gitu kan. Kebetulan saya ini apa, keluarga catering yang saya tinggalin ini, Mhm. anaknya ini ada ini si Brizan nih, dia juga ada di sini Oh, ya, ya, alumni juga. ya. Brizan, Brizan, salam buat bapak ibu. Iya, apa namanya, Brizan juga alumni Pabelan juga ya, jadi saya juga di apa namanya, masih keluarga lah, masih keluarga Pabelan lah Mhm. saya. Terus selesai kuliah, saya, selesai kuliah gitu, maksudnya kuliah kalau S1 sih yang sebenarnya kayak eh, masih banyak kesempatan yang bisa Mhm. saya kejar kalau misalnya saya lulus kuliah gitu. Akhirnya lulus Ya. kuliah lah. Nah, S1 saya itu apa ya, punya mimpi untuk sekolah S2 di luar. Apa namanya? Kuliah di luar itu tantangan dan mimpi mungkin yang mungkin ya, bagi saya pas waktu itu kayak itu besar dan Mhm. berat banget buat saya, itu mimpi yang gila sih. Mhm. Tapi kan di Pabelan kita dididik untuk bermimpi sebesar-besarnya kan. Ya, betul. Jadi jatuh ya masih masih besar juga. Jadi ya Mhm. berani aja gitu. Karena mungkin juga di Pabelan saya juga lihat banyak senior-senior yang di Pabelan juga kuliah di luar negeri. Nah, itu Ya. yang bikin saya jadi pede juga gitu. Jadi kayak, oh ini Pabelan nih, ini santri nih. Kita terbatas banget kan. Uh, Nonton TV cuma malam doang, jam 9 sampai Iya. jam 10 malam. Itu yang Iya. paling yang kita tonton juga kalau nggak yang uka-uka, kalau nggak yang film TV gitu kan, yang Iya. bioskop. Nah, udah selesai lah itu. Itu juga filmnya nggak sampai selesai karena jam. Mhm. Terus informasi yang kita dapetin, saya akuin itu sedikit banget gitu. Tapi uh, mungkin Pabelain itu membekalinya tuh apa ya, karakter kali ya, lebih ke karakter daripada substansi, dan itu penting, dan itu fondasi yang sangat sangat penting untuk kita hidup di luar. Dan Iya. uh, uh, itulah akhirnya saya juga mimpi, wah kayaknya kalau misalnya saya bisa kuliah ke luar negeri itu keren banget. akhirnya Mhm. akhirnya um, saya apa ya, terbantukan juga sama teman-teman di apa namanya, di sini di Jakarta gitu, yang punya target sama untuk kuliah ke luar negeri. Mhm. Kita apa ya, kita usaha bareng, kita uh, pokoknya cari celah bareng, cari strategi bareng, nyusun strategi gitu gitu. Iya, 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 yang tadinya mimpi yang uh, apa namanya, yang tadinya mimpi yang saya pikir itu besar dan agak, Mhm. akhirnya lambat laun, akhirnya oh ini bisa nih, bisa nih, bisa nih gitu. Dan akhirnya alhamdulillahnya dapat kesempatan untuk mewujudin mimpi itu gitu. Yes. Jadi itu sih yang penting. Padahal sampai itu doang, kenapa? Nggak apa-apa. Kan belum selesai tadi.
Iya, jadi teman-teman, kayaknya kita sudah ngobrol banyak sekali tadi dari live yang sebelumnya, dan ini disambung. Oh, ada yang nyapa juga tuh. Ya, jadi tema besarnya sih hari ini tadi tentang International World for Young People, tapi Kak Fikri juga sharing beberapa hal penting yang lain yang eh, tertinggal mungkin tadi. Silahkan nonton live-nya karena akan kita save juga, masih ada sampai besok. Dan terima kasih waktunya Kak Fikri sudah mau Terima kasih sharing sama kita. Em, buat Wah, keluarga. ada yang bilang muda, hebat, dan berbahaya. Johan Api. Iya, salam dari Bapak Ibu juga, Kak. Semoga sehat selalu, sukses terus. Iya, jadi tadi yang digarisbawahi bahwa kalian tidak akan menyesal sebenarnya untuk ikut program International World for Young People karena banyak sekali manfaatnya, termasuk juga uh, gimana kalian melatih kepekaan sosial, gimana kalian juga berlatih untuk disiplin, dan tadi bahkan untuk mendaftar program LPDP aja sudah jadi nilai tersendiri gitu karena sudah jadi anak muda yang aktif gitu ya Kak. Oke, Ya, ya yang baru gabung, sorry banget nih kita harus mengakhiri sesi live pagi ini karena tadi sudah banyak juga yang diobrolkan. Silahkan kalian nonton ya, live-nya akan kita save. So, sekali lagi terima kasih Kak Fikri. Mungkin nanti boleh, siapa tahu insya Allah kalau keadaannya sudah jauh lebih baik, nanti bisa datang ke pondok, nengokin pondok, dan sharing sama adik-adik ya Kak. ya pelaksanakan. Insya Allah. Ya, ditunggu pokoknya. Insya Allah kita ketemu lagi. Kalau ada yang belum puas, mungkin tanya-tanyanya bisa DM aja. Nanti bisa ke Instagramnya Kak Fikri atau ke Instagram Pondok Pabelan. Nanti bisa kita sampaikan juga. Siap, siap. Begitu Kak. Siap. Terima kasih, Pak Bunga. Iya, Terima sama-sama. Terima kasih juga. Sampai ketemu lain waktu, insya Allah. kasih. Sehat terus. Sama. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah.